Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan pastinya akan selalu di Sachi TV. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus kriminal terbunuhnya seorang ratu kecantikan asal negara Amerika Latin, Honduras. Nama ratu kecantikan tersebut adalah Maria Jose Alvarado. Maria Jose Alvarado terpilih sebagai Miss Honduras pada tahun 2014 silam. Dan pada rencananya dia akan mewakili negara Honduras ke ajang Miss World 2014 di bulan Desember. Tetapi sayangnya, beberapa pekan sebelum Miss World diselenggarakan, Maria Jose Alvarado ditemukan tewas bersama kakak kandungnya Sofia Alvarado di sebuah tempat terpencil berjarak 400 km dari pusat kota Honduras. Nah, gimana kasus lengkapnya? Kita langsung masuk ke video intinya. Yuk! Maria Jose Alvarado tadinya adalah seorang model dan juga aktris yang kemudian memenangkan ajang Ratu Kecantikan Miss Honduras pada tahun 2014. Ia lahir di Santa Barbara, Honduras pada tanggal 19 Juli 1995. Jadi kalau tahun 2014 dia masih berumur 19 tahun, masih kecil, masih sangat-sangat muda. Ayahnya bernama Oscar Alvarado dan ibunya Teresi Munoz Alvarado. Maria Jose memiliki 3 saudara, jadi 3 bersaudara perempuan semua, yang namanya adalah Cory Alvarado, Sofia Alvarado, dan dia sendiri Maria Jose Alvarado. Sejak usia kecil, Maria Jose Alvarado ini sudah menjadi putri kebanggaan di keluarganya Oscar Alvarado dan Teresi Alvarado. Bapak ibunya udah sayang banget sama putri paling kecilnya ini. Dan Maria Jose Alvarado ini memiliki cita-cita ingin menjadi seorang diplomat yang ingin memajukan wanita di negaranya Honduras. Nah, for your info, di negara Honduras itu memang angka kriminalitasnya itu tinggi. Jadi skalanya itu ada 90 per 1000 orang yang terbunuh setiap tahunnya. Jadi hampir setiap hari itu ada terjadi pembunuhan. Entah ditembak, entah itu dicekek, entah itu diracun. Pokoknya sering kali terjadi kasus-kasus pembunuhan di sana. Maria Jose juga dikenal sebagai saudari yang sangat melindungi kakak-kakaknya. Jadi dia tuh rela berkorban apapun untuk kakak-kakaknya. Jadi sedari kecil dia tuh justru walaupun dia anak paling kecil, dia itu sering banget mengalah untuk apapun yang diperlukan oleh kakaknya. Jadi seandainya kakaknya perlu apa tuh dia, ya udah mah nggak usah, aku nggak usah, kakak aja dulu kayak gitu-gitu ya. Jadi dia tuh emang dikenal sebagai anak dan juga saudari yang sangat baik. Nah, suatu ketika pada tanggal 13 November 2014, Sofia Alvarado ini kan punya pacar namanya Plutarco Ruiz. Dan Plutarco Ruiz ini memiliki pekerjaan, dia itu memiliki kartel narkoboy gitulah di sana. Sehingga dia memiliki power. Dia orang yang kaya, crazy rich-nya Honduras, salah satunya itu Plutarco Ruiz ini. Nah, Sofia Alvarado, kakaknya Maria Jose Alvarado ini pacaran sama si Plutarco ini. Nah, Plutarco ini ulang tahun di tanggal 13 November 2014. Akhirnya Sofia ini kan memang harus datang kan, diajak sama si Plutarco. Ayo yuk datang ke pesta ulang tahun aku, kamu kan cewek aku kayak gitu kan. Nah, dia izinlah ke mamanya si Teresi Alvarado. Dia bilang, "Ma, aku mau ke ulang tahunnya Plutarco, nanti aku mau dijemput sama Plutarco gitu." Sama si Ruiz gitu aja yang ngomongnya Ruiz, Plutarco susah banget belibet mulut gue ngomongnya. Nah, si mamanya ngebolehin, "Oke, tapi kamu ditemani sama Maria Jose Alvarado ya, sama Maria ya, kayak gitu ya sama adik kamu, jadi jangan sendirian." Karena kayaknya ibunya Maria Jose ini udah memiliki firasat bahwa nanti di sana pasti banyak banget cowok gitu loh, jadi ceweknya tuh sedikit gitu. Dan akhirnya mereka pun pergi ke pesta ulang tahunnya si Ruiz, si Plutarco Ruiz, dijemput sama si Plutarco gitu kan. "Tante, saya ajak ya Maria Jose sama si Sofia, aku aja ke ulang tahun, nanti aku pulangin kok tengah malam," kayak gitu. Nah, setelah itu mereka berangkatlah berempat, Plutarco, Maria Jose, Sofia, sama satu temannya Plutarco. Temannya Plutarco Ruiz ini namanya Aris Maldonado, kita panggil aja Aris ya. Jadi mereka Aris, Maria, Sofia sama Plutarco Ruiz. Mereka berangkatlah ke pesta ulang tahunnya si Plutarco di sebuah resort gitu. Jadi di sana pestanya tuh cukup mewah dan banyak sekali mengundang teman-temannya Plutarco, juga ada beberapa cewek-cewek yang cantik-cantik gitu. Ada juga teman-temannya yang cowok-cowok yang juga ganteng-ganteng kayak si Plutarco ini. Intinya kan namanya pergaulannya papan atas gitu kan. Nah, sampailah di suatu ketika si Sofia, pacarnya Plutarco, kakaknya si Maria Jose ini berdansa dengan seorang laki-laki di sana, dengan seorang pria. Padahal biasanya juga nggak apa-apa ya, tapi entah kenapa kali itu Plutarco tuh cemburu. Dia bilang, "Malam ini malam ulang tahun gue, lo jangan ngedance, jangan dansa sama cowok lain lah, lo jangan joget-joget sama cowok lain, gue nggak suka," gitu kan. "Loh kenapa? Kan biasanya juga nggak apa-apa," gitu kan, kata si
Sofia ke si Plutarko cowoknya. Iya, tapi jangan malam ini kan ulang tahun gue, lo sama gue aja nemenin gue. Akhirnya mereka pun cekcok, mereka pun berantem karena si Plutarko ini cemburu gitu ya. Pertengkaran ini nggak langsung berujung pada perdamaian gitu, enggak. Pertengkaran ini berbuntut panjang, jadi mereka tuh berantem tuh sampai parah banget di tengah pesta ulang tahunnya si Ruiz, si Plutarko Ruiz ini. Sehingga semua undang-undangan yang lain itu juga sampai menjadi memperhatikan mereka. Jadi mereka jadi pusat perhatian. Ngapain nih yang ulang tahun berantem sama ceweknya nih? Ada adiknya pula ikutan berantem gitu kan. Nah akhirnya sampailah di tengah malam. Jadi si Teresi Alvarado, ibunya Maria Jose dan Sofia ini, mereka nunggu kedua putrinya kok nggak pulang-pulang nih tengah malam nih. Ntar kalau udah jam 12 gue mesti telepon Plutarko nih gitu kan. Nggak pulang, apa jangan-jangan nginep nih, kata si bapaknya, si Oscar Alvarado. Bilang nginep lah mereka, orang namanya juga pulang kali mabuk atau gimana gitu kan. Oh iya juga ya gitu. Sampai keesokan paginya bangun tidur, tiba-tiba Teresi Alvarado, ibunya Sofia dan Maria Jose ini menerima sebuah panggilan telepon dan ternyata itu dari Plutarko Ruiz. Dia nanya, "Tante, semalam itu Sofia sama Maria Jose pulang jam berapa, Tante?" Gitu. Nah, dengar Plutarko ngomong begitu, mamanya kaget. Lah kan mereka pergi sama lu, kenapa lu sekarang nanya ke gue? Gue aja nunggu dari semalam, anak gue kagak ada pulang-pulang, gue pikir nginep sama kalian. Gitu. Nah, si Ruiz bilang, enggak, jadi mereka itu kemarin tiba-tiba bete di tengah pesta ulang tahun saya, Tante. Dan mereka akhirnya izin untuk pulang lebih dahulu sama seorang teman yang juga ketemu di pesta itu. Nah, nanya lah kan mamanya, siapa temannya itu? Saya juga nggak tahu nih, Tante, maaf nih, saya nggak tahu mereka pulang sama siapa. Pokoknya mereka pamitan pulang duluan gitu. Nah itu, dari situ ternyata mamanya si Maria Jose ini udah menaruh curiga, jangan-jangan ada sesuatu nih. Nah, akhirnya dia tunggulah sampai tengah hari, jam 12 siang, mamanya dan si papanya, Oscar Alvarado ini, datang ke kantor polisi melaporkan bahwa anaknya tidak pulang semalam. Nah ternyata untuk di negara Honduras sendiri karena angka kriminalitasnya tinggi, polisi tidak harus menunggu 2 kali 24 jam dan langsung dilakukan pencarian dan juga penyidikan di lokasi pesta tersebut. Sebenarnya ketika Teresi ini melapor, mamahnya ngelapor ini sama bapaknya, si Pak Oscar ini ngelapor ke kantor polisi, Pak Oscar, Teresi itu sebenarnya udah mencurigai sama si Plutarko karena memang perginya kan terakhir sama mereka kan, mereka lihat kan, tapi mereka belum punya cukup bukti untuk menuduh si Plutarko. Dan satu hal lagi ya, dia pemilik kartel narkoboy, yang dimana pemilik kartel itu di negara Honduras, negara Amerika Latin yang lain kayak Venezuela, Meksiko, Kolombia kayak gitu-gitu, mereka tuh cukup punya power yang gede gitulah, bahkan hampir setara sama pemerintah gitu, sama instansi pemerintah tuh hampir setara mereka, karena memang mereka kan duitnya banyak gitu kan. Nah gimana caranya ngumpulin bukti? Akhirnya mereka menyelidiki di tempat kejadian, di tempat pesta semalam tuh di resort itu, ditanyalah pegawai-pegawai di sana apa yang terjadi semalam, dan kesaksian dari mereka lah yang menyatakan bahwa sebenarnya kesaksian si Plutarko yang mengatakan bahwa Maria Jose dan Sofia itu pulang duluan sama seorang teman yang ketemu di pesta itu nggak benar. Ternyata mereka melihat bahwa malam itu memang terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu nggak pertengkaran biasa, sempat lempar-lemparan gelas dan sempat terjadi keributan yang banget di pesta ulang tahunnya si Plutarko Ruiz semalam itu. Kemudian mereka melihat si Sofia sama si Maria Jose ini pulang bareng Plutarko dan seorang temennya, siapa? Si Aris. Dan mereka dengan jelas-jelas, nah satu orang bilang begitu, si polisi kemudian mencari saksi yang lain untuk ditanyakan dan mereka pun menyatakan hal yang sama bahwa Maria Jose pokoknya pulang sama Plutarko, sama Sofia, sama satu lagi si Aris kayak gitu. Nah masalahnya ternyata di sini kan polisi udah mengantongi kesaksian ya, bukan bukti, mengantongi beberapa kesaksian dari 7 orang gitu yang menyatakan bahwa memang Maria Jose dan Sofia malam itu pulang bareng si Plutarko Ruiz sama si Aris. Nah masalahnya kemana mereka pulang kok nggak bisa sampai ke rumah gitu kan. Tapi di sisi lain polisi tahu yang dia hadapi, si tersangka utama ini adalah seorang pemilik kartel narkoboy yang juga memiliki power yang lumayan besar di negara Honduras. Makanya mereka melakukan penyelidikan secara hati-hati karena takutnya kenapa-napa juga kan. Nah waktu ditanyai, Plutarko, emangnya semalam itu gimana sih ceritanya? Katanya kalian sempat berantem ya gitu.
Loh kok tahu Pak? Gitu kata si Plutarko kan. Ya ada yang bilang, kan kita menyelidiki ke kejadian, tempat kejadian juga, sama beberapa undangan-undangan yang kamu undang semalam juga, kata polisi gitu kan. Iya sih sempat berantem, makanya mereka itu bete, terus katanya partinya itu udah nggak mood lagi, mereka ada di party itu, di party saya tetap di situ karena saya yang ulang tahun kan, saya nggak mungkin meninggalkan pesta. Nah mereka pulang duluan sama seorang teman yang ketemu di sana. Temannya siapa juga saya nggak jelas Pak sebenarnya. Pokoknya mereka itu ketemu di sana. Saya karena ngerasa semua yang saya undang itu adalah teman saya, ya saya udah bolehin aja toh sama teman-teman kita sendiri. Gitu alasannya si Plutarko Ruiz ini. Nah tapi polisi juga nggak bodoh, dia langsung mendesak terus si Plutarko. Tapi di sini saya sudah mewawancarai beberapa saksi loh. Ada 7 orang saksi yang menyatakan bahwa si Sofia sama Maria Jose ini pulangnya sama kamu, sama satu lagi teman kamu namanya Aris. Nah itu bener gak tuh? Dan katanya kamu pergi dari tempat pesta kamu itu, pergi dengan sebuah mobil yang gak ada plat nomornya. Maksudnya apa ya kayak gitu? Nah di situ Plutarko udah mulai gak berkutik kan. Akhirnya dengan desakan polisi, dengan kepintaran mereka, kelihayan mereka menginterogasi Plutarko di rumahnya Plutarko nih ya. Akhirnya Plutarko pun mengakui bahwa mereka memang pulang berempat, tapi diturunin di jalan. Nah, setelah itu nggak tahu, masih sampai di situ dia, masih berkelit terus pokoknya Plutarko Ruiz ini kan. Nah, dari situ aja si polisi udah makin curiga kan, kenapa tadi ngomongnya kalau emang pulang berempat terus turun di jalan, kenapa nggak dari tadi aja dia ngomong begitu kan? Kenapa harus sekarang didesak baru dia ngomong pulangnya berempat terus turunin di jalan? Tadi ngomongnya pulang sama temennya gitu kan? Nah, didesak terus, dirayu terus, akhirnya mengakulah si Plutarko Ruiz ini apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Jadi kejadiannya adalah seperti ini. Jadi ternyata memang betul kesaksian dari beberapa orang, ada 7 orang saksi di sana, bahwa memang terjadi pertengkaran di pestanya ulang tahunnya si Plutarko Ruiz ini antara Sofia dan Plutarko Ruiz, karena Sofianya berdansa dengan pria lain. Plutarkonya nggak suka, mereka bertengkar. Udah kan ya? Nah setelah itu si Sofia memang betul-betul pamitan pulang sama si Maria Jose karena udah nggak mood lagi ikut pesta di situ, karena kan mereka berantem ya nggak mood lah ya. Nah Plutarko ini entah karena pengaruh narkoboy atau pengaruh alkohol nggak tahu kenapa, Plutarko ini makin menjadi-jadi marahnya setelah si Maria Jose sama si Sofia ini pamitan pulang. Nah setelah itu Plutarko mengantarkan Sofia dan Maria Jose ini pulang bersama dengan Aris. Berempat mereka, Plutarko duduk di belakang sama si Sofia, Aris yang menyetir mobilnya itu. Dan benar memang mobilnya tanpa plat. Nah di situ aja udah salah kan, kenapa pakai mobil tanpa plat. Dan kemana mereka mengarah? Ternyata nggak pulang. Mereka mengarah ke sebuah tempat terpencil yang berjarak 400 km dari pusat kota. Jauh sekali. Jadi sepanjang perjalanan itu sebenarnya si Sofia juga bertanya-tanya, ini kenapa kesini? Ini jauh banget loh sayang gitu kan. Nah ya udahlah pokoknya ntar kita senang-senang aja dulu di sana ya. Mungkin mereka mikirnya nginep, kalau di negara Amerika Latin kan biasa kan cowok cewek belum nikah kayak nginep gitu di negara Amerika Latin. Tapi ya kalian di sini nggak usah ikut-ikutan, apalagi kalian tinggal di Ciledug apa di Depok ikut-ikutan diomongin tetangga antar kalian kan. Nah ternyata kesaksian si Plutarko Ruiz sendiri menyatakan bahwa sepanjang perjalanan itu mereka masih beradu mulut, beradu argumen, mereka masih berantem. Dan sekali lagi ya, entah kenapa tidak ada kejelasan yang saya dapatkan di artikel yang saya baca, apakah Plutarko ini berada di bawah pengaruh minuman keras atau narkoboy juga nggak tahu. Pokoknya malam itu Plutarko itu kayak lepas kendali, dia bilang saya kayak lepas kendali, nggak tahu lah. Pokoknya malam itu Sofia ngebetein banget sehingga mereka pun ternyata dihentikan di sebuah daerah terpencil di sisi sebuah sungai Agua-Gua namanya, di depan halaman sebuah spa yang sudah nggak terawat gitu. Dan di sana mereka turun dari mobil masih berantem, adu mulut dan segala macam. Akhirnya Plutarko pun menembak sekali Sofia di bagian depan dadanya sih. Nah setelah ditembak si Sofia itu terkapar kan. Terkapar tapi masih belum meninggal. Dia masih kayak kejang-kejang gitu. Nah melihat kakaknya kayak gitu, si Maria Jose sebagai adik yang pelindung kakak-kakaknya tadi nggak tega kan. Dia langsung meluk kakaknya, jangan tembak lagi. Karena kayaknya si Plutarko ini masih mau terus nembak lagi sampai si Sofia itu betul-betul mati gitu loh. Aku rasa memang pengaruh narkoboy ini kan, kayak lebay gitu kan marahnya. Nah melihat si Maria Jose ini meluk kakaknya, Plutarko nggak berhenti, malah dia nembak si Maria Jose ini sebanyak 2 kali. Dan jenazahnya itu sama si Aris sama si Plutarko ini dikuburkan di sebuah liang yang sama gitu, di depan itu tadi, di depan spa yang udah nggak terawat tadi, di pinggir sungai Agua-Gua itu tadi.
Nah, akhirnya polisi pun minta, ya udahlah anterin kemana. Kalau emang itu yang terjadi, kemana kamu menguburkan itu, tempatnya di mana yang kau bilang di sebelah Sungai Agua-Agua itu. Akhirnya mereka pun antarkan lah. Dan di sana ternyata memang betul, polisi mendapati ada jejak roda mobil sama jejak tapak kaki, dan kayaknya mereka berantem gitu karena banyak banget kan bekas-bekas tapak sepatunya gitu kan. Nah, di sini Pak, kata si Plutarko, waktu itu dibongkar gundukan tanah itu ternyata benar ada 2 jasad, Maria Jose dan juga kakaknya Sofia yang sudah terkubur. Dan kejadian ini, penyelidikan ini berlangsung selama 6 hari. Jadi pada waktu mayatnya itu ditemukan, mayatnya si Sofia dan si Maria Jose ini sudah dalam keadaan setengah membusuk karena sudah dalam waktunya udah lumayan panjang, udah 6 hari baru ditemukan. Sebuah hal yang menyedihkan bahwa dikatakan kan Maria Jose ini akan berkompetisi di ajang Miss World itu di bulan Desember ya, 2014. Sedangkan kejadian ini waktu jenazahnya ditemukan itu di tanggal 19 November 2019. Persiapan panjang untuk menuju ajang internasionalnya dia itu udah dipersiapkan. Dia udah menang di ajang nasional, udah mau dikirim ke internasional, udah dipersiapkan semua gaun-gaunnya itu. Dan organisasi dari Ratu Kecantikan Honduras pun memutuskan pada tahun itu tidak mengirimkan perwakilannya ke ajang Miss World untuk menghormati almarhumah dan keluarganya Maria Jose Alvarado ini. Karena sebenarnya bisa aja dia ngirimkan yang juara 2-nya, tapi enggak, karena dinilai bahwa kematian dari Maria Jose Alvarado ini adalah kematian yang masuknya itu ke sebuah kasus yang tragis. Karena kematiannya kan jenazahnya aja udah ditemukan secara udah setengah membusuk dan pokoknya nggak sewajarnya gitu kan, bukan kecelakaan tapi ini dibunuh. Dan yang menyedihkan lagi adalah semua persiapan kayak gaun, sepatu, make up semuanya, tim semua yang udah dipersiapkan akhirnya menjadi gaun yang tidak bertuan. Dan pada waktu upacara pemakamannya pun dihadiri oleh ribuan pelayat yang banyak banget dan semuanya bersedih. Di atas peti mati Maria Jose diselempangkan selempang Miss Hondurasnya, dan mereka dimakamkan di sebuah pemakaman kecil di kota kelahiran mereka dengan posisi yang berdampingan peti matinya. Kok yang layak bisa banyak banget ya? Iya, karena gini ya, karena di negara Amerika Latin dan juga kalau di Asia Tenggara itu ada Filipina, itu kayak ajang Ratu Kecantikan itu udah kayak mendarah daging gitu. Mereka itu emang kayak udah kayak selebritis kalau menang Ratu Kecantikan itu udah wawancara TV, radio, majalah di zaman itu 2014, kayak di Indonesia kan juga begitu kan. Nah, setelah jasad mereka berdua ditemukan, tentu saja si Plutarko Ruiz dan Aris itu langsung ditahan, langsung menjalani proses pengadilan, ditahan, diadili, dan akhirnya dia dinyatakan bersalah. Tetapi sampai hari ini pun tidak ada kelanjutannya. Sebenarnya vonis hukuman itu berapa tahun untuk si Plutarko Ruiz yang sudah membunuh atau menghilangkan nyawa 2 orang kakak beradik, ceweknya sama adiknya pacarnya ini. Nggak ada kejelasan. Dan anehnya lagi adalah setelah persidangan itu ditutup dan dinyatakan bersalah, kemudian Plutarko ini diwawancara oleh beberapa media, dia menyangkal keputusan pengadilan itu. Dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah atas apapun yang sudah terjadi yang menimpa Sofia dan juga Maria Jose Alvarado. Dan dia bilang bahwa dia hanya dikambing hitamkan saja oleh pihak kepolisian karena kepolisian tidak mampu menemukan siapa pelaku utamanya. Nah, aneh kan? Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah ini semua karena power yang dimiliki oleh Plutarko Ruiz sebagai pemilik kartel narkoboy sehingga dia bisa melakukan segala sesuatunya menjadi menguntungkan di pihak dia, atau memang dia tidak bersalah? Silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Kutip sebuah pernyataan dari keluarganya bahwa Maria Jose dan Sofia adalah 2 putri cantik yang luar biasa dan tetap akan dikenang sepanjang masa oleh keluarga, kerabat, saudara, dan juga para penggemarnya. Ratu yang tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Oke geng, jangan lupa subscribe-nya, kemudian like dan share ke teman-teman kamu supaya kamu dan keluarga kamu lebih banyak lagi yang tahu tentang video-video saya, lebih berhati-hati lagi dengan kasus yang mungkin saja terjadi di sekitar kita. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran buat kita semua, berhati-hati dalam pergaulan, memilih teman, memilih pacar, dan juga tahu batas. Jadi kalian kalau mau kemana-mana izin dulu sama orang tua kalian, dan juga pulang jangan terlalu larut malam, jangan juga pagi ya, gue larang malam ntar malah kalian pagi lagi baru pulang ya. Semoga kalian suka dengan kasus yang saya bawakan. Bukan suka ya, ini kan serem ya. Semoga tidak akan pernah terjadi kasus seperti ini. Dan jangan lupa jangan pernah lelah untuk selalu berbuat baik, karena sejatinya manusia berjalan tepat di atas karmanya masing-masing. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.